Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Saudara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep membantah pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut Presiden Jokowi menyodorkan namanya ke sejumlah partai politik untuk diusung di Pilgub Jakarta. Putra bungsu Jokowi itu menegaskan yang berwenang penuh untuk menentukan calon yang akan diusung dalam kontestasi politik adalah Ketua Umum Partai, bukan Presiden. Menurut Kaisang, apa yang Abu Bakar sampaikan tidak sesuai fakta dan merupakan pembohongan publik. Melalui keterangan tertulis pada Jumat 28 Juni, Kaisang mengatakan Pak Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi. Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan pembohongan kepada publik. Sebelumnya, Saudara, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaisang Pangarep ke sejumlah partai politik untuk diusung menjadi cawagup di Pilgub Jakarta 2024. Namun, ketika ditanya apakah Jokowi menawarkan ke PKS, ia hanya menyebut Jokowi menawarkan nama putra bungsunya itu ke sejumlah parpol. Menanggapin soal isu cawe-cawe Pak Jokowi di pilkada ini kan Sudah biasa ada cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodorkan. Maksudnya udah disodorkan secara resmi Ya, begitu? ini jalan kemana-mana sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN heboh sejak beberapa hari ini berkaitan dengan pernyataan Sekjen PKS. Pak Habib mengatakan bahwa memang ada cawe-cawenya Presiden Jokowi untuk menawarkan putra bungsunya Kaisang ke sejumlah partai. Walaupun hanya beberapa kata saja kalimat itu, dan kita pun melihat jawaban-jawaban dari Sekjen PKS ini terhadap pertanyaan wartawan berkaitan dengan ini, tetapi ternyata reaksi dari publik sangat-sangat besar sekali, sangat-sangat meluas sekali. Sahabat BN, apa sesungguhnya yang dapat kita ambil hikmah dari yang heboh ini? Sahabat BN, antara lain hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa menjadi pemimpin itu tidak mudah. Seorang pemimpin akan selalu diperhatikan oleh publik, tingkah lakunya, ucapannya, gerak-geriknya, perilakunya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga seorang pemimpin berkedip saja matanya, publik akan bisa memaknainya dengan banyak makna dan dengan banyak persepsi. Sekarang ketika Sekjen PKS ini mengatakan tentang Presiden Jokowi berkaitan dengan anaknya Kaisang, berkaitan dengan pilkada dan khususnya pilkada Jakarta, tidak disangka lagi. Sudah barang tentu ini ada kaitannya dengan perjalanan politik Pak Jokowi selama ini. Rakyat tentu saja tidak dapat menghapus jejak langkah Pak Jokowi selama ini. Pak Jokowi cawe-cawe di dalam Pilpres. Dan Pak Jokowi pun
menyatakan hal itu akan cawe-cawe. Dan cawe-cawenya itu memang disaksikan oleh publik. Apa kaitannya dengan yang disampaikan oleh Sekjen PKS ini tentang anaknya Kaisang? Publik telah membaca, telah melihat, telah menyaksikan selama ini bagaimana sepak terjangnya tentang Gibran yang sekarang menjadi wapres terpilih. Apakah ada andil Pak Jokowi dengan keterpilihan Gibran anaknya? Tidak dapat disangkal lagi, memang ada. Apakah ada andil Pak Jokowi tentang Kaisang untuk nanti bisa menjadi cawagup baik di Jakarta maupun di mana saja? Rakyat jadi menyaksikan, jadi kuat keyakin bahwa besar kemungkinan ada. Kita tahu Gibran lolos menjadi cawapres karena keluar putusan MK nomor 90. Kalau tidak keluar putusan MK nomor 90, maka Gibran tidak akan menjadi cawapres karena usianya belum lagi memenuhi syarat. Apa pula kaitannya MK nomor 90 dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu presiden, pemimpin tertinggi di negara ini. Tapi dia kan tidak boleh masuk ke yudikatif, dia eksekutif. Prakteknya rakyat melihat ketika suami adiknya menjadi ketua MK yang dikenal dengan paman Gibran, Anwar Usman, dan ada nepotisme di sana. Ketika MK memutuskan ketua MK ini memang bersalah dari hasil temuan MK sehingga dia diberhentikan dari ketua MK. Di sini jelas sekali ada kaitannya dengan seorang Jokowi yang adalah presiden. Saya kan tidak ikut-ikut. Di dunia politik tidak bisa itu dikatakan. Kecuali Pak Jokowi sehari-hari kerjanya ke sawah, ke ladang di Solo sana. Dia tidak akan dikatakan ikut-ikut. Atau Pak Jokowi misalnya berjualan sayur di Jawa Tengah sana dari pekan ke pekan setiap hari. Rakyat tidak akan mengatakan ada andil Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi adalah presiden, ketua MK ada kaitan hubungan keluarga dengannya, maka andil Jokowi cawe-cawe di sana ada. Ditambah lagi rakyat publik melihat bagaimana peran Pak Jokowi selama Pilpres berlangsung. Tanpa disebutkan satu persatu bagaimana gerak langkah Pak Jokowi di dalam upaya berandil terhadap kemenangan Gibran tidak bisa ditutupi. Itulah sebabnya sekarang ketika Sekjen PKS mengatakan hal ini, kita yakin sebagian besar rakyat publik membenarkan apa yang dikatakan oleh Sekjen PKS. Rakyat akan mengatakan, ya Pak Jokowi begitu juga selama ini dengan anaknya Gibran. Sekarang tentu ya begitu juga. Dan isu-isu tentang itu telah berkembang. Apalagi dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang menggeser batas usia seorang calon kepala daerah dari
saat pendaftaran dia menjadi calon kepada saat dia akan dilantik menjadi kepala daerah. Putusan ini sangat kontroversi sekali di tengah-tengah publik, dan putusan ini bagi publik terlihat, terkesan sangat erat kaitannya dengan melempangkan jalan bagi anak presiden yang namanya Kaesang untuk maju menjadi kepala daerah. Sebab yang namanya calon tentu dari pendaftaran sampai pada saat pengesahan pemenang. Kalau sudah sampai pada saat akan pelantikan, itu namanya sudah kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, tidak calon lagi namanya. Dan ditambah lagi, baik terhadap putusan MK nomor 90 maupun terhadap putusan MA ini, Presiden Jokowi tidak pernah mengeluarkan pernyataan satu kata pun yang mengatakan dia tidak setuju dengan putusan itu. Kalau putusan itu akan berpotensi untuk meluangkan jalan bagi anaknya untuk maju, baik sebagai cawapres maupun sebagai kepala daerah. Tidak ada Presiden Jokowi sampai saat ini mengeluarkan pernyataan seperti itu. Berarti bagi publik, Jokowi setuju dengan putusan MK dan putusan Mahkamah Agung ini. Dan rakyat pun akan mengatakan tidak ada asap kalau api tidak ada. Tidak akan bergoyang pohon kayu kalau angin tidak ada. Tidak akan berkembang isu ini kalau sedikit pun tidak ada kejadian yang sebenarnya. Jadi inilah sulitnya menjadi pemimpin sahabat BN. Kita melihat penyampaian Effendi Ghazali dalam suatu dialog pagi ini hari Minggu 30 Juni 2024. Effendi Ghazali kalau tidak keliru kita dalam dialog di salah satu stasiun televisi pagi ini mengatakan Pak Jokowi itu kalau bilang ya berarti tidak. Kalau bilang tidak berarti ya katanya. Jadi kalau sekarang banyak yang membantah Sekjen PKS mengatakan hal itu, mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak ada cawe-cawe tentang Kaesang, berarti iya. Jadi sahabat BN, jadi ini sekali lagi sulitnya menjadi pemimpin. Dan yang diharapkan oleh rakyat tentu Pak Jokowi jangan terlalu kentara untuk memajukan anaknya, untuk memajukan menantunya. Jangan terlalu kentara, sebab beliau itu presiden. Kepala desa saja kalau kentara memajukan anaknya untuk jadi ketua RT, untuk jadi ketua RW, orang akan ribut juga. Kalau kelihatan dengan kentara cawe-cawe kepala desa atau Pak Lurah untuk anaknya maju jadi ketua RT, jadi ketua RW, orang pun akan ribut juga. Apalagi ini presiden. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.